Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam rahayu dulur salembur baraya alam dunia. Kita sekarang malam yang luar biasa. Telah menikmati jalan-jalan di salah satu kota yang sangat luar biasa, tepatnya di Dieng. Sekarang kita di salah satu ada lorong di belakang kita ini yang akan menuju ke tempat Sendang Buana, dan kita bersama tim Paten Para Mistis The Explore You dipandu langsung oleh narasumber kita, yaitu Mas siapa? Mas Slamet. Oke, alhamdulillah. Malam ini kita akan diberikan keselamatan, kesehatan, kesuksesan dengan Mas Slamet. Ini kita akan dipandu langsung ke lokasi. Ini kita masuknya melalui lorong ya Mas ya? Masuknya melalui lorong ini. Jadi kita nanti jalan sekitar 500 meter ya. Kita sampai ke Sendang Buana. Tapi uniknya sendang tersebut jarang bisa ditemukan oleh setiap orang. Nggak sembarangan orang ya? Nggak sembarangan orang bisa menemukan sendang tersebut. Begitu. Mas, bisa diceritain tadi yang sempat diceritakan awal mula tentang sendang tersebut. Sahabat miters di sana harus tahu nih. Nah, baik, kebetulan Dieng itu sendiri menurut kitabnya orang Hindu ya, di Dieng itu terdapat 444 candi. 444 candi. Namun yang baru ditemukan itu 10. 5 terkumpul, yang lainnya itu berpencar. Dan salah satunya bangunan-bangunan itu tersebar di area Dieng. Nah, salah satu bangunan yang masih terbengkalai, masih banyak-banyak keruntuhan-runtuhannya itu ya itu di area Sendang Buana situ. Di antaranya ini. Nah, di antara sini. Makanya dan di situ ada salah satu sendang di mana sendang tersebut itu sering dicari orang. Banyak dicari orang. Banyak dicari orang untuk bisa interaksi di situ, untuk bisa melakukan meditasi di situ agar dia itu bisa berjaya lah hidupnya. Jadi, tapi uniknya tidak setiap orang itu bisa menemukan sendang tersebut. Tidak segampang itu ya. Tidak segampang itu karena kita sering ketipu-tipu gitu. Nah, siapa tahu nih Ki Jagat nanti bisa menemukan sendang yang asli. Kita coba deh next. Ki Jagat akan menemukan yang jagatnya. Oke, kita bersama Mas Slamet ini salah satu tokoh praktisi spiritual di Dieng ini, dan beliau juga di samping tokoh masyarakat, beliau ada spiritual di Dieng ini yang tahu seluk-beluk tentang Dieng. Kita akan dibantu oleh beliau dengan menuju tempat-tempat yang keramatan luar biasa. Nah, kalau penasaran, let's go. Paten Para Mistis The Explore You.
Oke, setelah kita jalan-jalan eksplor kaki bukit Pangonan, kita ke beberapa lokasi, akhirnya sendang buana kita temukan Niki. Nah, ini namanya sendang buana Yang kita cari tadi sampai apuk-apukan ke sana tuh Betul. akhirnya kita ketemukan di sini ya. Nah, akhirnya ternyata dekat sekali ya. Nah, padahal kita jalannya sudah jauh sekali kan Ki, tadi sampai sana-sana kan. Sampai naik turun gunung Nah. gitu, luar biasa. Ternyata dekat sama Oke kita guys, nggak nyangka. nah tadi kita sudah sempat jalan-jalan naik turun pesawahan gitu. Memang sendang ini tidak gampang ditemukan, gampang-gampang susah bagi orang yang kurang paham medan, apalagi belum peka dalam keadaan, mungkin akan sulit untuk mendapatkan tempat sendang seperti ini. Namanya sendang ada sesuatu ya guys. Udah mulai merasakan merinding gitu nih. Ini nih guys, ini. Sim, gimana? Ada yang ke sana ya? Ada yang berjual menyerah ke sana. Kita baru datang, alhamdulillah udah disambut dengan beberapa kelebatan tadi ya. Iya, Ya, lihat sedikit menguak dulu tentang sendang tersebut. Tadi kita lanjutkan. Apa yang menjadi sendang ini jarang dicari orang ataupun mempunyai silsilah seperti apa nih? sebenarnya untuk sendang buana ini sangat banyak sekali orang untuk mencarinya. Tapi karena memang sendang ini susah untuk dicarinya, banyak yang menginginkan tapi nggak banyak juga yang bisa menemukan. Tidak segampang itu ya. Tidak segampang. Buktinya kita tadi sudah muter-muter, kita kayak kena ujung mimang ya. Tahu ujung mimang? Ujung apa tuh? Kita itu kayak berjalan di jalan yang selalu salah karena ada yang membelokkan seperti itu. Tapi karena kita punya tujuan yang lurus, hati yang bersih, kakinya niat ikhlas, jadi akhirnya kita bisa menemukan sendang segayu, di mana sendang segayu ini dulu pernah kita temukan. Ini dulu untuk pancurannya ya. Jadi itu dulu kayak bentuk ular. Pancurannya dulu Nah, bentuk dan ular itu asli dari batu. asli dari batu. Dan kata Mas tadi katakan di sini sebenarnya sempat ditemukan artefak batu arca ya. Nah, arca jenis perempuan. Arca perempuan guys di batu di tersebut. batu ini. Dulu ada arcanya. Kita bersama tim sebenarnya tertarik di atas itu, yang memang katanya di atas masih banyak bangunan-bangunan. Ya betul. Runtuhan-runtuhan bangunan, namanya Reco Gede di atas. Oh, segede. Nah, di mana di situ masih terletak batuan-batuan andesit yang berserakan ya. Karena memang dulu di wilayah Dieng ini terdapat banyak candi. Kalau nggak salah itu ada 444 candi. Namun yang baru ditemukan itu 10. Ya, yang 5 berkumpul, yang lainnya itu berpencar. Dan salah satu runtuhan-runtuhan itu dia banyak terletak di Arca Gede, di kaki Bukit Pangonan. Nah, sebelah situ tuh. Nah, makanya mungkin Ki betul di atas energinya lebih kuat ya, karena memang disitulah banyak arca-arca ditemukan. Ada apa? Ada seperti daya tarik ya? Iya. Kayaknya itu ada sinar Ki sebelah sana. Di terangnya. Iya. Itu benar ada sinar di sini. Ada tarik kita ke sana. Boleh dicek dulu sendangnya ini. Lokasinya, teksturnya seperti yang diceritakan secara detail tadi oleh Mas. Ini masih bentuk batuan dan di sebelah kiri ya ditemukan ini. Di sebelah kiri ini ditemukan arca perempuan dan ini airnya sangat dingin. Batuan-batuan ini masih asli batuan andesit, yaitu batuan yang digunakan untuk bangunan-bangunan candi. Ini sendangnya di situ tempat ditemukan dan ini masih bentuk mungkin kalau dipugar akan menjadi sesuatu yang luar biasa lagi. Tim mendapati sebuah
daya tarik energi yang luar biasa di arah sendang ini nih. Di samping kita ingin tahu menelusuri arah jalur sendang ini kemana, namun gunung tersebut memang banyak menyimpan sebuah misteri yang masih tersimpan. Dari segi tekstur kacamata batin yang dirasakan, ada beberapa fenomena-fenomena yang pernah terjadi peradaban pada masanya pada masa itu gitu. Guys, bisa oke, kita kenalan dulu tim yang ikut kali ini. Allahu Akbar, ya Allah. Guys, sampai jatuh ya. Allah Akbar, ya Allah. Gimana itu? Di situ. Tidak kayak ada cahaya. Guys, dicek aja. Di Jagat, di Cakra. Lanjut aja, dampingi Mas, langsung aja. Saya back dulu, backup dulu. Hah? Tadi apa, Mas? Dia kayak letusan ya. Mungkin itu Tadi saya lihat ada satu warna itu tuh hitam, ada yang hitam. ke atas. Ya. Yang di atas kayak ada yang turun nih. Backup dulu yang di atas ya. Yang terakhir dulu yang ini. Ya. Ini Ki, kita coba lihat ya. Ini Ki Jagat sudah menemukan sesuatu. Kita coba lihat apa yang dia temukan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Allah. Allah. Ini kelihatan banget. Api. Awas. Awas, jaga jarak. Allah. Fokus. Api itu, guys. Ish. Benteng dulu, dibenteng dulu. Jangan suruh turun dulu semua. Tahan dulu, jangan suruh turun. Pak, mau rapat jangan jauh-jauh, Pak. Nanti di sini. Allahu Akbar. Itu yang kanan, awas, bisikan nasi Bapak, awas. Pak, sini, Pak. Sini sebelah sini. Awas, Pak. Awas. Tuh, lihat tuh gerakannya. Iya, itu. Saya Astaga. lihat. Ya Allah, Gusti. Ditahan, jangan suruh turun. Allah Akbar, Allah. Awas, jangan segenting. Dia ngincer barangnya ini. Awas, itu dilindungi dulu, dibungkus dulu, nanti aja. Mas, dibungkus dulu, nanti takut ini. Dibungkus dulu. Enggak, dipegang. Saya megang. Dipegang. Bismillah. Awas, Mas. Cobain gue. Tahan. Kuat.
Itu. Mas, ditanya. Tanya mas. Tanya. Yang ngerti bahasa Jawa, mas, yang ngerti bahasa Jawa. Coba apa? Maksudnya apa? Ngopo rene. Apa katanya? Ini mau ngapain? Iya tuh. Kita dulu balik. Suruh pulang. Nah ini siapa dari mana? Bel. Enggak siapa? Ini siapa? Tanya dulu. Mungkin ada yang mau disampaikan apa? Minta disuruh pulang. Oh, enggak, ini harus jelas dulu siapa. Ada yang mau disampaikan dari mana? Coba. Allahu Akbar. Ini yang di atas pada turun nih. Yang di atas nih pada temannya ya. Wow, ini ada yang turun lagi. Allahu Akbar. Mas, ditanya. Ini beda lagi nih. Assalamualaikum. Ini beda lagi nih. Tanya lagi. Assalamualaikum. Nih, ngeblur langsung. Rahayu. Ngeblur. Rahayu. Ini beda lagi nih. Ngeblur banget di kamera. Ngeblur. Apa? Allahu Akbar. Api. Api itu di belakang api. Yang ada yang mau disampaikan apa gitu? Menurut Yang mau disampaikan berarti pun agak-agak Bali, aku mau diganggu. Oke, ini dengan siapa? Terima kasih gitu. tapi sebelumnya Tetapi pun tinggi kulo nyuwun ngapunten sarombongan kulo ajeng wangsul niki kali sinten. Mohon nglapaten nyuwun ngapunten. Ora isa takon jenengku. Aku arep kek ngopo ganggu. Aku ya ora pernah Sadarane ganggu. nggih nyuwun ngapunten. Yen kowe pengen tak ganggu ya tak ganggu. Aku bisa Jangan panggil teman-temannya. Maaf ya. Sani Teman-temannya pada turun. tapi mboten usah nganu. Mboten usah kan to mriki. Kan masukin men mriki lancar ki sampai pada lancar. pada turun yang di atas. Yang di atas disuruh kan mriko malaikat masukin mawon. Arep ganggu. Mboten Ora mboten ki. kita yen arep ganggu tak terus ki. Takon Suara-suara. prajuritku. Oh, ini prajuritnya. Pelajar itu disuruh pulang, kita mau lo gak ada waktu jadi Boleh. memang ngerti sih masuk Wah, PL gede deket bagus itu. Wih. Set. Ya Allah. Nah, awas. Ada yang turun. disuruh boleh ya langsung ke mawon. Masya Allah. Dan ini kan lancar Ada yang turun. Oh. Ada yang turun. Astagfirullahaladzim. Itu gede banget. Allahu Akbar. Astagfirullah.
Apa barangnya pegang dulu deh. Barang kita barang. Barang Barang kita. apa? Barang. Barang yang mana tadi? Lagi di sini. melesat lagi. Udah enggak boleh sih. Di sini. Coba dilihat masih ada enggak? Coba. Barangnya. Cek. Mereka yang di atas. Atas. Pegang langsung dia masuk lagi. Pasti pegang tadi langsung masuk. Udah dibungkus daun loh tadi. Hati-hati. Masih. Melesat kayaknya. Diambil lagi oleh ini pemiliknya, dia enggak mau. Tapi tadi kepegang ada nggak? Pegang. Ada. Ada, tapi memang dia Tapi datang langsung kaget. Oh. langsung diambil. Nah. Allah. Daun lagi mah. Daun. As. Nih. Kiki backup dulu itu benteng aja biar nggak pada turun dulu. Udah benteng dulu. Benteng dulu. Jangan kosong. Coba. Yang lain backup. Mas, dibantu lihat apa sih? Tutup dulu, benteng dulu, jangan dulu suruh pada turun, tutup dulu. Suara saya habis ini. Jadi ini memang agak Belakang. Mas sebelah sini mas. ya. Oke, gimana dijelasin? Ini memang sangat luar biasa. Orangnya itu sangat Masya Allah. jadi auranya itu sangat Mas, bantu. ini barangnya luar biasa, dia nggak mau diambil. Jadi Ya, kita harus dibantu. masuk lagi ke Astagfirullahaladzim. Backup. Tahan dulu. Tahan dulu, ini sterilan dulu. Bismillah. Tuh. Awas 3 begini. Asap ya? Oh. Masuk lagi ya. Kamera agak mendekat. Coba kamera mendekat. Coba. Nih. Jadi dia itu masuk keluar gitu. Anu ini selesai evakuasi ini dulu nih. Ini kayaknya naik turun gitu. Ya di sini asap Asapnya ke terasa kamera. ya. Daunnya tadi. Sterilisasi langsung. Sterilisasi.
Nih. Aman ya. Sekitar sekundi. Sekundi. Sukonde. Iya. Kayaknya Nah. apa-apa jantung itu. Deket Mas, coba dijelasin. Nah, Masnya duduk. coba kita lihat dulu ya. Duduk. Ya, oke. Oke. Apa tuh? Kenapa enak? Sudah terrealisasi ya? Udah. Udah aman ya, ini dipegang ya. Nah, kita bersihin dulu ya. Kita lihat ini kayak masih peninggalan orang dulu nih. Dimana barang ini ya, kalau kita lihat ini kayak susu konde yang dimana sindan-sindan itu dulu dia menggunakan ini buat susu konde di area sini. Bentuknya apa itu? Nah, ini kita lebih dekat lagi ya. Jadi dia itu kayak kuda atau apa ini ya? Ular ya? Apa sih? Apa Kang? Iki yang lain? Berapa? Kayak ular. Kayak ular ya, ular naga ya. Naga konde ini Oh ya. iya, naga konde ini namanya naga konde. Oh, Nah, nih naga konde. Ini asapnya terus. Asapnya asapnya masih selalu menghampiri ya. Tapi kita niatnya di sini cuman untuk silaturahmi, sembah pangabekti. Jadi semoga tidak terjadi sesuatu pada aki-aki ini. Karena kebetulan di sini kita semuanya hanya silaturahmi ya. Semuanya bersilaturahmi, semoga diberikan kesehatan dan keamanan, kewilujengan ya. itu berarti apa? Tusuk konde atau Ini naga konde. naga konde? Ya, naga konde. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya itu naga, tapi kalau kita lihat bawahnya itu runcing, berarti itu disebutnya konde. Karena atasnya itu ada naganya, terus bawahnya runcing, berarti ini disebutnya naga konde. Berarti yang kalau konde itu nggak mungkin yang pakai laki-laki, pasti perempuan ya. Perempuan yang Sudah. udah tua sepuh, tapi dia itu pengen masih terlihat cantik gitu. Oh, Nah, sakingnya ini. masya Allah. Ya, naga konde. Guys, itu udah ditutup dulu, dibenteng dulu. Udah. Sterilisasi, kita kembali dulu. Kita belum selesai sebenarnya menjelaskan apa tadi tentang sendang. Ternyata kita langsung tertarik ke atas sini hingga tim luar biasa, ada pergesekannya pada malam hari ini. Ada sosok gede hitam di atas Di atas yang mau turun. Masya Allah. Dan kalau saya lihat ya Kalau yang tinggi itu tinggi, yang tinggi itu siapa itu? Ya. Mas di sebelah situ, Mas. putih, Biar kelihatan duduk di situ. menyerupai kakek-kakek ya. Tapi badannya lebih dari manusia normal gitu. Ya tinggi ya. Jadi gini, kita karena kita ini sudah ganggu lahan ini, jadi nanti kita lahannya diginiin lagi ya, disempurnakan lagi ya. Ini supaya besok pagi petaninya itu nggak kaget kalau lahannya sudah seperti ini ya. Jadi mohon bantuannya. Gimana guys? Apa kita mau lanjut apa gimana? Kalau kayak gini mah Tadi dilarang udah. Kita baik yang di atas Ki. Saya sudah tidak berani nih kalau melanjut. Mas duduk di situ, jadi biar kelihatan aja. Gimana? lanjut aja Saya lebih tertarik yang sama yang di atas. di atas. Kalau saya pengen ke atas. Energinya lebih kuat. Tadi saya tertarik gitu. Di atas. Di atas sebelah situ. Di sini aja kita udah kayak gini guys. Parah. Ya, Serangannya serangannya luar biasa. karena banaspati itu kalau kena ulu hati bisa keluar muntah darah. Itu bahaya loh, resiko. Kalau Kita harus istirahat kalau paling mau enggak. terusin sebenarnya kalau untuk ke atas kan kita itu batu-batuan ya. Jadi di situ kan banyak arca-arca, banyak batuan-batuan yang memang dulu pernah ada bangunan cuman runtuh. Jadi di situ banyak bangunan-bangunan, bekas-bekas bangunan kayak batu-batu andesit itu masih terletak di situ. Termasuk arca-arca juga masih banyak di situ yang dulu yang masih belum ditemukan juga masih banyak di atas. Maksudnya. Di Reco Gede atas.
Nah, mungkin kalau mau ekspor jangan sekarang ya. Besok mungkin kita survei tempatnya dulu, baru pagi kita bisa sampai ke situ lagi. Tenaganya fit, minum dulu. Tapi ini ada satu sosok yang coba ini mau masuk. Ya. Mau interaksi. Wow, jangan itu selama kita masih di sini pasti masuk di ini. Ya. Oke guys, ini aja apa daripada nanti kita terbawa ke rumah hal-hal yang kita apa selesaikan aja daripada juga nanti takutnya terjadi sesuatu kepada yang ngikut. Selesaiin aja. Tuntasin aja. Benerin dulu ya. Iya, nanti dibenerin kalau udah selesai. Nanti saya mencoba buat berinteraksi sama energinya ya, Ki. Silakan. Bungkus pakai daun dulu, di sterilisasi, dibungkus aja dulu. Ini saya bungkus lagi ya di sini ya. Dibungkus dulu. Mohon doanya Ki Guru. Ya. Bismillah. Pegang aja mas. Dipegang dulu, dipegang dulu. Pegang. Pegang. Pak Tolip aja mereka. Pak Tolip dipegang dulu. Pegang. Siapa aja pegang. Pegang. Iya. Jangan sampai lepas ya. Pegang. Ini dekat jangan kecemplung kok ini. Enggak waktu kontol sih. Boleh dimasukin apa? Saku atau apa? Dipegang. Cari saya dulu ya. Terbang tadi. Terbang ya, saya nggak kelihatan untuk terbang. Jadi Ki, kebetulan ada sosok energi yang ingin Temenin Mas. berinteraksi lagi ya. Nah. Jadi supaya nggak ke bawah sampai rumah, jadi terpaksa kita harus melakukan mediasi juga dengan makhluk astral, dengan makhluk gaibnya, dengan para pepundengnya atau para leluhurnya, di mana supaya kita di sini hanya memang untuk niat bersilaturahmi. Oke. Ini sedang melakukan transaksi. Astagfirullahaladzim. Itu ada yang turun. Allahu Akbar. Ini kelihatan gede banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Siapa? Nah, itu ya itu ya. Itu ya. Mas mendekat sambil jelasin Mas. Itu. Ini ada sosok besar. Lah, ini nih. Ah. Kita lihat nih depan. Ini ada sosok besar nih. Nah, sosok besar. Nah, itu tuh. Udah kelihatan dari kamera? Nah, itu sosok besarnya itu. Saya agak takut soalnya. Karena saya sudah terjadi transaksi tadi agak langsung plek gitu aja tanpa sadar. Jadi saya memang harus jaga jarak ya. Ini hanya orang-orang yang profesional yang harus melakukannya. Saya cukup mengawasi aja dari sini. Nah, agak dekat. Tuh, lihat. Nah, ini nih. Nah, itu tuh. Nah, itu lebih Agak dekat. Bismillah. Mas agak dekat Mas. Allahu Akbar. Itu dibantu itu kemental. Itu strom ini. Allah. Saya ke strom. Allah. Apa? Nah, itu lihat tuh. Itu lihat. Enggak maksudnya lihat apa? Ya. Nah ini dia. Minta daun. Daun ya, daun. Mas, daun Mas. Daun Mas. Was. Nah, lepas. Allahu Akbar. Cepet Kang. Ayo daun cepet. Bantu. Daun. Nah. Tuh. Kita bisa lihat ini Ki. Sini Ki. Oh, nah, ini. Nih, di dalam daun ini sudah terdapat sesuatu lagi. Tapi hati-hati jangan hanya khusus untuk yang profesional ya. Kalau saya sendiri karena memang masih cetek, jadi saya lihat dari jauh aja.
Ini kalau saya pegang, ini saya langsung ke strom nih. Jadi saya itu langsung nih aura panas nih. Ini sampai sini panas nih. Saya bisa merasakan panasnya nih. Nah, ini panas nih. Ini panas. Jadi dia itu masih ada energinya. Dia Energi alam stabil. ya. Ya, energi alam. Ini. Nah, Ki mundur Ki. Hati-hati kayak mundur. oke. Mundur. Nah. Mundur. Coba sebelah sini. Energinya sangat panas sekali. Energinya sangat panas sekali dan kita benar-benar harus hati-hati karena ini yang ada ini sosoknya luar biasa ya. Nanti kita bisa melihatnya. Mereka mengelilingi. Mas di sini Mas, jangan jauh-jauh. Ini ada yang ngelilingin kita nih. Terus nih. Apa bantuin cahaya. Nah, gitu sip. Oke. Agak depan Mas. Oke, sip. Mediasi dulu. Sebelah saya Ki. Hati-hati dengan mediasi ya. Ki sebelah sini Ki. Ki, ini sebelah sini. Yang lain fokus ya. Coba kita lihat. Ini Ki, sini. Nah, kita lihat nih Ki. Nah, nih kita lihat ada apa yang kita dapat tadi. Apa kirana? Coba lihat. Oh iya. Oh iya, tuh. Tuh, Ki. Kita belum bisa pasti betul ya ini benda apa, tapi yang jelas ini sudah terlihat ini Apa? Ini sosok tadi yang besar yang kuat, yang tadi dari atas turun jadi ke panas bawah. pati ya. Iya. Yang api-api terus. Nah, ini. Nah, nah, ini kayak apa yang kayak payung ya, tapi kita belum detail sih. Tapi ini masih kayak terlihat masih kayak payung. Nah, kita bisa lihat lagi. Nah, sudah ini ya, ya. Saya agak ngeri-ngeri juga untuk pegang ini. Coba menarik ke atas. Iya, karena saya tadi megang ininya, bendanya energinya sangat kuat sekali, panas sekali, panas. Jadi saya nggak berani angkat ini ya. Ini kayak tongkat apa? Coba lihat aja. Apa? Maaf ya, Pegang aja gak apa-apa. awas aman ya. Wah, ini belum jelas nih ya. Ini kayak benda, kayak payung ya. Tapi ini payung, bener payung. Nah ini payung nih. Ini bentuk payung yang jadi ini. Nah, kita bisa lihat nih. Ini, lihat nih. Di atasnya payung, Ya. terus bawahnya apa? Ini memang payung. Payung naga. Pa- Ini ya. semua Jadi berkaitan dengan Berhubungan naga-naga ya. Jadi bawahnya ular itu lagi. juga ya. Ada. Ke bawah. Masya Allah. ini cuaca mendukung banget. Sini Mas, ke atas Mas. Dibungkus dulu. Satu dulu sama tadi. Mas, sini Mas. Ke sini Mas. Mas, depan situ dijelasin dulu, ini ada sosok lagi yang turun nih. Nih, kita bisa lihat ini ternyata dari atas memang banyak sekali ya. Ini turun satu persatu. Dan ini sosoknya lebih auranya lebih besar. Ya kan? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Besar banget itu. Itu besar banget. Hati-hati. Coba, oke. Kita bisa lihat. Tuh, apinya masih kelihatan itu. Itu tiba secara ya, itu dia datang secara tiba-tiba ya apinya. Wah, sampai tadi saya pental-pental hanya kita melihat api tersebut. Nah, Ini kita jadat semua terpental. sampai mental. Karena mental. Lihat ini di jagat. Dia mental juga. Ya,
dia nggak kuat dalam keadaan energi yang sangat besar. Jadi dia memang harus dibantu dari beberapa dijagat, digintir, pokoknya semua ininya ikut membantu karena memang energi ini sangat kuat sekali, sangat kuat sekali. Saya sampai ini, waduh, masih panas nih. Nih, saya merasakan nih tangannya panas nih. Nih, tangannya panas nih. Nah, awas, itu tuh sebelah situ Kak. Ki. Nah, nih saya tangannya panas nih. Saya, nah, nih. Naik. Naik mas. Yang tadi sudah diamankan? Udah. Yang tadi dipegang dulu. Yang terima. Awas. Oh, salah. Tenang, pikiran tenang. Pikiran santai tenang. Lawan tenang. Santai. Enggak barang sih. Tenang, pikiran nih. Konsentrasi. Ditanya, Mas. Dimasukin itu dulu. Saya pegang kamera ini. Coba lihat ini, guys. Jadi memang karena auranya sangat kuat sekali, tangan sampai saya tertarik sampai ini merah nih, lihat nih, tangannya merah karena panas. Dan kita bisa lihat nih, kita bisa naik ke atas, mari kamera naik ke atas. Jadi di atas kita sudah menemukan sesuatu lagi, dimana tadi ada api yang keluar besar sekali dan sosoknya itu kita guys bisa tahu sendiri kan, lihat sendiri. Tadi ada api tiba-tiba muncul dari sebelah situ. Jadi di situ sangat. Jadi kita ini lagi disterilkan nih. Mas naik mas. Mas naik dibantu mas. Kuat sekali ini ya. Lihat King. Oke. Lihat. Nah, mana Ki jaket ini tadi sudah disaksi dengan kain tadi. Kanan di sini kita lihat lagi ya. Mas bikin mic dulu di sini. Bikin lingkaran. Jadi kita bisa melihat ini dimana di sini telah ditemukan sesuatu lagi yang dikirim oleh tadi sosok yang besar hitam ke sini. Auranya lebih kuat ya, Ki. Nah, mendekat Ki ke sini Ki. Sedikit lagi. Nah, kita lihat guys. Coba lihat kita lihat nih. Nih di dalam. Fokus. Nah, ini ada nih panas Ki.
panas. Jadi guys, ini dalam jarak jauh aja saya sudah bisa merasakan energi yang sangat panas di tangan saya. Ini, coba seperti ini guys. Nih, coba lihat nih. Saya nggak kuat nih. Luar biasa. Ini saya mundur. Ini cukup dijaga dan digintir semuanya yang di sini untuk bisa menteralisir barang-barangnya ya. Jadi kita bisa lihat ini. Kita lihat itu luar biasa sekali. Ini dalam jarak setengah meter sudah terlihat rasa panasnya ini. Jadi ini benar-benar real. Kamera mendekat, Bapak yang ngambil. Saya nggak kuat nanti. Mas, ngambil. Nggak apa-apa, di backup. Di backup. Kamera agak mendekat. Ini Pak Tulip aja yang ambil. Ya, nanti di backup di belakang Pak. Siapa yang mengambil? Pak, ambil Pak. Enggak, bapaknya Pak kasih apa? Tenaga dulu. Kasih tenaga dulu. Saya bantu Bapak ini. Berdua juga boleh. Ini berat nih, ini auranya panas nih guys. Ini ya, kita bisa lihat kamera coba lebih mendekat lagi, guys. Kita lebih Yang kuat. Yang kuat, Pak. Terus, Pak. Awas, jangan sampai lepas. Tahan. Kalau panas tahan. Awas. Pegang yang kuat, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ditanya dulu pakai bahasa itu yang ngerti, Mas. Ngeblur. Mas, ditanya, Mas. Ditanya dulu, Mas. Blur tuh. Ini apa? Macan ya? Macan ya? Disadarkan ya, evakuasi ya, udah langsung gitu. Pak, bangunin Mas. Kasih energi dulu. Cepat, bangun. Belum. Kasih dulu, Mas, pegang ke situ tuh, Mas. Mas Toyib. Pegang dulu. Kumpulin nama yang tadi, Mas. Yang tadi mana? Satunya belum dikasih ke saya tadi di bawah. Yang di bawah ada. Satu di sebelah saya. Pegang yang kenceng. Centralisir dulu. Yuk, udah kita ke bawah dulu, Kayaknya ini apa? Udah banyak banget. Dah.
Udah mah udah. Udah. Yuk, 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 yuk. Yuk, kita ke bawah dulu, ke bawah dulu. Wes aman, langsung bilang. HP ada HP. Udah. HP cek lagi ada nggak? Udah. Lewat mana tadi? Yuk, yuk, yuk. Ke bawah dulu. Sini lah, sini. Iya. Udah sebagian udah dibenerin kok. Besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Suasana masih dingin menggigil nih. Rio binatang malam sudah mulai meninggalkan karena kita udah mulai mendekati suasana subuh. Para pejuang subuh tetap bersemangat. Kita akan mengakhiri perjalanan malam kali ini dengan kita talkshow apa yang kita dapat di malam ini. Nanti kita akan dijelaskan oleh tim ekspedisi penelusuran malam kali ini, dimulai dari awal kita masuk, nanti videonya kita review dari awal kita masuk perkenalan hingga masuk ke salah satu apa tadi sendang ya, sendang apa? Sendang Buana yang baru kita temukan, kita telusuri. Next langsung aja, sebelum kita menjelaskan apa yang kita dapatkan malam kali ini, dimulai dari awal kita perjalanan masuk. Kita benar-benar melalui lorong, terus melalui pesawahan, melewati beberapa hampir bukit lah. Nah dari situ kita temukanlah sendang yang konon katanya sangat sulit untuk ditemui. Alhamdulillah atas izin Allah semua diberikan kemudahan, sehat walafiat, dan kita berhasil menelusuri sendang tersebut. Lokasinya pun ya tak jauh dari tempat kita ekspedisi malam tadi. Namun di situ awal pertama kita mendapati sebuah pergesekan. Awalnya Ki Slamet ini mendapati sebuah bayangan ya. Ada sosok bayangan hitam yang saya belum begitu fokus. Jadi bayangan hitam tersebut lari ke kanan ya. Kiri ya. Oh, ke kiri. Ya, ke kiri. Bayangan tersebut pada saat kita lagi menjelaskan, dalam jangka waktu yang tidak begitu lama terjadilah gesekan, ada seperti apa? Api. Itu ada percikan api, nanti videonya kita review, ada api persis di situ. Kita masih kurang fokus juga di situ terjadi suatu apa, karena masih ingin menjelaskan tentang sendang tersebut. Nah disitulah langsung Ki Jagat Mandala mengambil alih evakuasi apa yang terjadi di sana hingga mengeksekusi manifestasi barang pertama ini. Bagaimana tuh Ki Jagat Mandala, coba dijelaskan.
Ya, menurut saya sih awalnya ada pergesekan yang begitu kuat ya, yang ingin berinteraksi secara gaib. Cuman daripada saya ambil resiko ke yang lain, ya mau tidak mau ya saya ambil alih. Apa namanya tadi? Naga konde. Naga Konde. Tim yang lain tadi sempat nge-backup ada sebuah pergerakan dari atas yang turun ya. Itu beberapa sosok tinggi besar yang kita semua pada melihat tadi, dan beberapa serangan-serangan mungkin orang mengatakan itu teh Banaspati mungkin ya. Jadi munculnya tuh nggak langsung ke hadapan kita, ada beberapa meter yang api itu keluar, ada beberapa langkah itu berapa meter ya, api di depan kita ya, depan dan samping. ya. Mungkin diselamat pada saat mendapati tadi awal-awal detik-detik manifestasi ini, apa nih yang dirasakan? Baik ya guys, jadi selama perjalanan ini luar biasa ya Ki ya. Kita harus jalan masuk lorong, jalan-jalan ke luar di mana sendang itu memang sangat susah sekali ditemukan. Iya. Tapi dengan Ki Jaga, terus siapa ini? Semua aki-aki ada di sini lah. Jadi akhirnya kita bisa menemukan sendang yang dimana sendang itu sangat susah sekali untuk kita temukan. Termasuk saya itu sering bawa tamu nyari sendang itu nggak pernah dapat. Tapi dengan izin Allah bersama dengan aki-aki yang ada di sini, kita bisa menemukan sendang tersebut. Luar biasa sekali. Pokoknya saya kasih acungan 2 jempol buat aki-aki ini, luar biasa, keren. Dengan tadi setelah kita ke beberapa tempat, kita lihat ada aliran, ada suara air ya. Iya. Ada suara air, kita dekati, ternyata itu bukan, betul nggak? Bukan. Dan kita cari lagi, ada suara air, bukan lagi. Jadi hingga akhirnya kita berpencar mencari sendang tersebut. Akhirnya tanpa sadar ternyata sendangnya dekat sekali ya. Iya. Dekat sekali, dan kita mencoba untuk interaksi di situ, coba untuk sosialisasi, mencoba untuk komunikasi. Ki Jagat sama eyangnya yang ada di situ, kita niat untuk silaturahmi. Ternyata kita luar biasa ya, kita disambut ya tadi Ki ya. Kita tahu sendiri, dan ini salah satu barang yang kita dikasih oleh eyangnya dari Sendang Buana yang pertama. Nah, ini salah satu, ini kita boleh dekat ini guys, boleh dilihat ya guys. Ini salah satu benda yang kita dapat pertama. Ini dikasih oleh leluhur Dieng asli. Ini peninggalan dari seorang sinden. Jadi fungsi dari naga konde ini untuk sejenis kecantikan ya. Jadi kalau kita lihat ini atasnya itu terlihat seperti kepala naga, bisa kita lihat nih kepala naga ya. Tapi kalau kita turun ke bawah ternyata dia runcing. Runcing itu berarti dia kayak konde yang sering digunakan untuk ngelung rambut. Nah, ngelung rambut guys. Mungkin bahasa Indonesianya saya kurang tahu dengan arti ngelung rambut, tapi agar rambut itu digelung menggunakan ini naga konde, maka dia akan terlihat lebih cantik. Nah, ini salah satu penemuan atau mungkin salah satu barang yang dikasih oleh leluhur. Nah, mungkin lebih detailnya mungkin Pak Tuluk mungkin lebih tahu tentang bagaimana makna ini naga konde ini. Silahkan, mungkin mau dijelaskan Pak Tuluk. Kalau setahu saya ini ya dulu milik perempuan yang sudah tua memakai ini untuk apa? Biar awet muda gitu, kelihatan cantik itu sama aja sebenarnya. Ini yang pakai biasanya para sinden, orang tua ya. Untuk jimat.
biar awet muda itu biasanya. Nih, jelas lagi ya. Jadi ini kita lihat atas bawah. Ini luar biasa perjuangannya untuk mendapatkan naga konde ini. Karena waktu pertama dia lari-lari terus, tapi Ki Jagat terus berusaha. Akhirnya saya mencoba untuk memegangnya, ternyata saya terpental guys. Saya terpental Dan jauh. sempat hilang itu ya. Dan ini sempat masuk lagi ke dalam bumi. Sempat hilang. Dan kita cari nggak ketemu lagi. Nah, untung kembali lagi tadi Ki Jagat ya, ditarik lagi ya. Dan akhirnya dari leluhur memberikannya dengan sukarela. Terima kasih leluhur Dieng, luar biasa. Dan next berikutnya setelah apa? Next berikutnya guys, dari keseruan malam kali ini, Ki Slamet juga sempat berinteraksi dengan leluhur dan beberapa kali memperingati kami ya, peringati untuk pergi gitu ya, bahasa nanti kita di videonya bahasa Jawanya itu untuk suruh pulang. Jadi itu salah satu bentuk kasih sayang leluhur mungkin, supaya kita tidak terjadi sesuatu, karena di situ pasti ada sesuatu positif yang negatif gitu aja gitu. Karena tepat di atas kita terjadi manifestasi barang tersebut adalah tempat yang dimana masih bongkahan banyak ya. Iya. Masih banyak bongkahan bangunan situs berbakala yang belum bisa dipublikasikan oleh pemerintah. Jadi masih bentuk cagar budaya yang akan masih diproses gitu. Runtuhan-runtuhannya masih banyak. Bangunan candinya. Dan di Sendang itu sempat ditemukan arca loh. Oh iya, betul. di Sendang tersebut. Ditemukan arca juga. Di Sendang tersebut itu yang kita ekspor tadi malam itu adalah tempat di mana ditemukan arca perempuan. Iya, dulu berarti nyambung juga nih kan. Yang pakai sekonde itu pasti perempuan. Dan kita mendapatkan sebenarnya ada kesinambungan ya dengan arca perempuan tersebut tuh dengan tusuk konde. Bisa jadi arca tersebut memakai tusuk konde ini walau alam bisawab. Next pada saat langkah kedua, tepat kita agak naik ke atas sedikit dari kita mendapati yang tusuk naga ini tepat di ujung di depannya sebelah mata air. Nah yang ini nih guys, gue penasaran banget nih, bentuknya juga sangat unik dan mungkin ada air di belakang. Kita akan air panas juga lah. Kita akan bersihkan. Kalau ini memang tadinya terkubur tanah yang bisa dibersihkan oleh tangan. Nah, kalau ini pemegangnya hati-hati banget. Ini benar-benar terlihat teksturnya tuh begitu tua. Selamat tadi sempat menjelaskan bahwa ini tuh adalah payung panguripan guys. Nanti mungkin beliau aja yang lebih paham nggak tentang menjelaskan hal ini. Cuman yang kita penasaran nih, ini tersimpan tentang misteri apa ini, supaya kita buktikan, kita bersihkan ya. Ki, silakan Ki. Maaf. Baik ya, Ki, maaf ya Ki, saya ini potong pembicaraannya. Nih guys, coba lihat. Ini kalau kita lihat dia masih banyak tanah ya, tertimbun tanah ya. Dimana Ki Jagat ini mendapatkan pusaka payung panguripan ini sempat dalam jarak sekitar kurang lebih sekitar 2 kilan, berarti sekitar 15 cm. Saya itu ngerasain panas, sempat mental juga ini, karena mungkin energinya lebih keras nih. Jadi dibantu Ki Cakra luar biasa. Ini sempat terpental-pental untuk mendapatkan payung panguripan ini. Tapi dengan komunikasi yang baik ya Ki ya, akhirnya mungkin leluhurnya dia memberikannya dengan sukarela, dengan ikhlas juga.
semoga kita mendapatkan ini juga dapat berkah dan izin dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita coba kita cuci dulu ya. Karena kalau kita lihat teksturnya, karena ini masih terlihat tanah, mungkin saya tetap masih fokus kalau ini adalah payung panguripan. Tapi kita lebih jelas lagi, biar lebih detail lagi, kita coba cuci, kita coba bersihkan dulu sebenarnya dia payung panguripan atau tidak ya. Payung panguripan. Luar biasa guys, ini walaupun lihatnya kecil tapi dipegangnya berat sekali. Ini badan saya mulai bulu kutub merinding nih, bisa kelihatan nih, merinding, agak lumayan takut, tapi ya karena memang ini adalah pemberian dari leluhur, jadi kita harus menghormatinya ya, tetap saya harus cuci bentuk payung nih. Nah, dia ada 2 keret nih. Nah, lagi dilihat dulu. Dia tetap ditunjukin. Nah, nih. Tetap bentuk payung ya. Nggak ada yang selain sedikit pun. Ada apa di 2 garis tuh. gitu ya. Nah, Pegangnya apa tuh? nih kalau ini garis tengah ini, Iya. ini kalau payung di pengkopkan ya. Jadi dia itu ada kancingnya. Jadi bentuk seperti ini. Dan bawahnya itu ada namanya secara logikanya itu gagangnya ya. Setelah gagang itu ada patokannya, kancingannya. Batasan. Nah, batasan. Jadi dia ada 2 garis. Nah, ini payung mingkup nih. 2 garis. Ya, 2 garis. Nah, ini Gagangnya itu kayak ular atau apa ya? kalau kita lihat ternyata dia itu sebenarnya ular. Nah, dia ular, kepala ular. Yang jadi bentuk payungnya. Nah, itu ya? ini kalau kita lihat gagang ini sebenarnya karena ini sudah ini ya agak sedikit runtuh ya. Terkikis ya. Ya terkikis, jadi dia itu sebenarnya kepala ular. Kepala ular. Nah ini orang-orang Kapitayan dulu dia menggunakan payung ini untuk kekuatan nih. Untuk melindungi dirinya dari segala mara bahaya. Karena ini bentuknya payung dan bawahnya itu berbentuk ular. Jadi dia akan melesep selaning Galuh. Lebih tua ini kayak gitu. Lebih tua ini. Ini zaman kerajaan Kapitayan. Kalau kita lihat ini masih dalam kerajaan masih kerajaan-kerajaan. Dimana dulu memang di zaman kerajaan banyak peperangan ya, tahu sendiri. Jadi ini tua sekali, sangat tua. Nah, jadi guys, kalau pegang payung panguripan ini Anda akan aman dalam skala apapun dengan izin Allah ya. Tapi ya kalau nggak ada izin Allah tetap mempan juga. Nah, Pak Tolik mungkin lebih jeli lagi ya karena bahasa seperti itu. Coba Pak Tolik, coba dilihat sama. Banyak apa sih atau Siang. kalau sih harusnya termakan zaman itu udah terkikis habis ya. Besi yang luar biasa ini kan di 3 karat. Karat memang sudah terlalu tua ini umurnya, mungkin berapa abad. Ini udah abad dari zaman kerajaan. Coba kerajaan itu lahir dari abad keempat, mungkin dia dimulainya dari abad ke-6. Itu agak 6. Luar biasa masih ada terbentuk ya. Iya, dan dia bentuknya masih benar-benar terasa payung panguripannya. Memang luar biasa ini. Sudah berapa abad kalau ini? Ini bukan tombak ya. Kalau tombak kan dia agak runcing Ya. depannya, tapi ini enggak. Ini tetap payung panguripan. Payung panguripan. Nah, jadi menggunakan payung ini mungkin akan
lebih mudah mendapatkan rezeki. Islam, dijauhkan coba dari dijelaskan dulu filosofi yang pernah terjadi di masa peradaban itu. Payung panguripan itu memang apa ada dulunya atau gimana? Ada. Ada. Dimana zaman Kapitayan itu sebelum dia ada agama, bagaimana dia mencari Tuhan dengan cara bertirakat dengan segala macam caranya. Ada yang dia melakukan berdiam diri di bawah pohon. Ada yang dia melakukan jalan kaki sejauh mungkin untuk bisa dekat dengan Tuhannya. Jadi musafir. Ya, ada juga yang mungkin dia harus melakukan manas awak atau dia melakukan puasa, tirakat atau ngeplong sampai berapa itu agar dia itu dekat dengan Tuhannya. Tapi entah Tuhan mana yang dia temukan. Yang jelas dia meyakini bahwa benda ini itu akan menghidupi kehidupannya yang lebih baik. Selain itu juga dia akan dijauhkan dari segala mara bahaya, karena ini adalah benteng perlindungan. Kalau orang sekarang bilangnya backing bro. Nah, kalau mau backing pakai ini, tapi dengan izin Allah tetap. Kategorinya jenisnya pusaka atau ageman ya? Ya, ageman. Nah, ini jadi tetap disebutnya ageman ya. Jadi ini kalau kita menggunakan ini ageman ini, maka kita akan dilindungi dari segala mara bahaya dengan izin Allah tentunya ya. Tetap ya, kita tidak boleh menghilangkan atas nama Allah ya, karena Dia yang maha sakti, maha segala-galanya. Ini taruh sini ya? Ya. Iya. Baik guys, super luar biasa. Ini apa? Boleh dilihat masih apa? Dan besinya yang kita lihat ini benar-benar besi tua Sekali itu. dan sudah Sampai berkarat. mulai terkikis zaman waktunya yang. Tapi ini kayaknya bukan besi sembarangan ya. Kalau besi sembarangan udah habis nih. Iya, itu berat loh, Ki. Iya. Coba diangkat, berat kan? Dan walaupun kecil tapi tidak berat. berbobot gitu. Oke, next ada sebuah benturan yang terakhir, kita hingga harus mengakhiri perjalanan kali ini di tingkat pas kita ke atas ada sebuah benturan yang memang harus kita selesaikan daripada terjadi sesuatu kepada tim, karena memang udah terlanjur sosok astral itu turun tadi ya. Mungkin Cakra sama Ki Arya bisa menjelaskan pada awal sosok itu turun ke bawah itu. Ya. Pas penarikan Ki Jagat Mandala ada sosok energi yang kuat yang menarik saya gitu untuk ke atas. Ya ternyata ada sosok tinggi besar. Dan memang sudah mengintai. Iya. Pas di bawah kejadian yang di atas itu ikut turun. Ya. Tinggi besar itu sosok ini ya, hitam, Iya. kayak gendaru gitu. Iya. Iya, Tinggi besar ya. Pokoknya kalau melangkah itu dari atas sampai ke bawah itu cuma 2 langkah. Saking besar. besar. Di Satya tadi sempat memperingati bahwa kita udah dikelilingin tuh. Ya. Ada beberapa sosok yang memimpin kita tadi pada saat hingga beberapa kali terpental. Sangat banyak sekali, dari paling atas turun semua ke bawah. Iya, setiap penjuru ada. Ini ada sosok kayak ular nggak tadi pas turun itu udah, atau memang sudah mengintai itu tadi? Ya, sudah mengintai sampai kita mental ke bawah. Dan guys, tadi pada saat manifestasi terakhir ini sungguh sangat luar biasa. Hingga berapa kali Ki Slamet ini berinteraksi dengan astral projection yang berada di sana, yang mungkin tadi sempat beberapa kali berinteraksi dengan bahasa Jawa ya, bahasa Jawanya. Mungkin Pak Toy bisa menjelaskan sebelum dan hingga terselesaikannya yang terakhir ini nih, silakan.
Tadi dari gaib Yana menjelaskan bahwa kita sebenarnya disuruh berhenti sampai di situ Waktu awal itu waktu awal biar nggak terjadi apa-apa. Mungkin karena yang di atasnya lebih tinggi lebih banyak lagi tadi, kita harus menyingkir dulu. Mungkin itu masih apa seperti nenek moyang kita masih memberi peringatan, itu sebenarnya masih sayang pada kita sebenarnya itu. Dan kita lebih berhati-hati. karena ada aksara yang lain mungkin yang banyak faktor yang akan di sana kan ada yang plus, ada yang minus, ada yang tidak karuan dan campur, jadi ada yang negatif, positif dan campur aduk jadinya. tadi pas selamat mediumisasi seperti macan atau harimau tadi di manifestasi terakhir itu ada sedikit pesan dan kesan yang dijelaskan nggak, ataupun sebab akibat apa tuh benturan yang terjadi selama ini? Tadi tidak banyak sih, cuma saling tarik menarik. Uji kekuatan kita mungkin dari sananya nggak tahu. Saya pegang bisa, saya seperti pegang ini ya Pak, kencang sekali, nggak bisa dilepas. Nggak bisa dilepas. Itu harimau kayaknya ya tadi. Harimau yang kamu, wah berat sekali tangannya mau diambil, nggak bisa lepas tadi. Tapi udah kepegang tadi. Udah, barangnya udah kepegang. Udah kepegang pada saat mau diamankan. Masih harimau nya tadi. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan Mas Toyib tadi pada saat ingin membantu membuka itu terasa gemetar atau apa? Ya agak susah juga ya, gemetar tangannya, saking kencengnya nggak bisa dilepas tadi kalau nggak bisa dibantu. Yang di dalamnya itu ada barang itu. Mungkin Slamet bisa dijelaskan karena beliaulah yang langsung tadi terakhir dari mulai mendeteksi tadi mengikuti ya bersama tim awal mula dipegang. Mungkin silakan Ki Slamet. Makasih ya Ki ya. Jadi ini barang yang terakhir ya Ki ya yang kita dapat ya, dimana barang ini energinya sangat kuat sekali Ki, karena kita harus pakai beberapa aki-aki untuk bisa menetralisir barang tersebut. Dan ini benar-benar terjadi pada saya sebenarnya saya mau ngejelasin juga agak susah karena waktu mendapatkan ini kondisi saya kurang sadar, Sempat terjadi di luar kesadaran. sempat gak menyadarkan diri, jadi agak susah sih untuk mendapatkan ini. Yang jelas untuk benda yang terakhir ini sebelum saya hilang kesadaran itu dalam jarak sekitar setengah meter saya sudah ngerasain panas. Jadi energinya mungkin ini keras ya, energinya sangat kuat sekali, dan dia mungkin auranya aura merah, makanya saya nggak kuat mungkin mendapatkannya. Makanya ini dibantu sama Kijagat, Ki Arya, semuanya ikut membantu untuk bisa mengeluarkan benda yang terakhir tersebut. Dan Jadi sebelum dipegang itu sudah merasakan. sudah, ini dalam jarak sekitar setengah meter saya sudah nggak kuat sebenarnya. Cuman saya maksain diri untuk bisa membantu tim ya, tapi karena memang kemampuan saya belum seberapa, nggak seperti aki-aki yang ada di sini, ya terpaksa saya terpental dan tergeletak dan akhirnya saya tidak sadarkan diri. Nah, jadi begitulah ulasan dari saya. Tapi dengan izin Allah akhirnya batu yang terakhir ini bisa didapatkan. Ini bentuknya kerang. Nah, jadi batu kerang. Kalau kita lihat batu kerang, batu kerang. nah nampaknya batu kerang, tapi kalau kita balik kayak dia itu terlihat seperti kayak bentuk love, hati. Mungkin ini sejenis rajahan ya, yang dimana difungsikan untuk mengikat pasangan. Guys, jadi kalau mau mengikat pasangan nih jangan lupa guys, batu leluhur berbentuk love. Nah, selain untuk memikat pasangan, rajahan ini juga bisa digunakan untuk segala hal, mungkin untuk berdagang atau apa, agar kayak sejenis penglaris seperti itu. Jadi kalau rajahannya kan ini Bismillahirrahmanirrahim ya, jadi artinya Rahman dan Maha Pengasih.
Jadi untuk menarik sebuah Jadi ada gas arah yang- bundunya di situ. ada arah bundunya. Ini coba Kang, guys, kita lebih detail ya, lebih dekat ya. Nih, kita lihat batu kerang. Mungkin saya cuci dulu sebentar ya, jadi supaya biar Jelas. lebih kelihatan ya. Baunya wangi guys, wangi sekali. Ini kayak ini loh, kayak sosok perempuan yang masih kayak dia masih mengikuti di area. Karena baunya masih bau kantil gitu ya. Bau kantil ya. Heeh. Jadi mungkin dulu ini digunakan oleh seorang perempuan yang pengen mendapatkan seorang laki-laki, tapi dia tidak pernah bisa mendapatkan hatinya. Akhirnya dia melakukan tirakat untuk bisa mendapatkan batu tersebut, dan akhirnya dia menjadi pasangan yang serasi guys. Kayak ini, lihat tuh, lebih dekat ya, tuh ada Arabnya tuh. Nah, kita supaya lebih jelas nih, tuh Arabnya kelihatan ya. Nih, coba guys, bayangkan di batu ada tulisan Arab, luar biasa. Kelihatan ya. Mungkin Ki Arya boleh menjelaskan sedikit tentang batu ini, kenapa masih berbau bunga-bunga gimana, harum sekali. Semua silahkan dicek dulu. Baunya lebih terasa, saya masih merasakan bau soalnya. Masih ikut ya. Jadi belum Energi dari benda tersebut tuh masih aktif. Masih aktif. panas juga ya, hangat-hangat. Mungkin untuk lebih penciumannya yang lebih, jadi penciuman yang lebih dalam itu ternyata di sini yang paling muda, namanya dijaga. Dia lebih peka untuk bisa menganalisa batu ini, kenapa dia itu baunya harum, bau bunga yang paling harum. Saya serahkan aja langsung ke dijaga ini untuk bisa menganalisanya. Kalau saya lihat sih dari awal juga yang datang sosok perempuan, dan dia tidak sendiri, Dia berdua ya. berdua sama ajudan. Kalau sekarang apa sih, bertiga. Bodyguard. Iya, yang menyerupai Mengawalnya bukan, ya menyerupai ya bukan manusia, melainkan sosok yang lain, ya mungkin yang tadi masuk juga kali ya. Dan tadi juga sempat merasakan ada gesekan yang lebih kuat karena ada cekingan yang mungkin melindungi barang ini. Jadi barang itu tuh sebenarnya mempunyai pasukan ya. Mempunyai. Tidak semudah Iya, untuk tidak didapatkan. semudah Makanya didapatkan. Tapi Aki, tadi kan saya nggak begitu peka ya, tapi saya bisa merasakan dari atas itu kayak ada pasukan banyak mau turun ke bawah. Iya. benar-benar. Jadi kalau itu memang ada, karena memang dulunya itu Dieng itu sebuah kerajaan. Kerajaan. Dimana di situ memang banyak prajurit-prajurit yang dimana apabila kita mengganggunya itu pasti prajuritnya turun. Makanya saat kita masuk ke atas, itu energinya semakin besar, semakin terasa, semakin bisa dirasakan. Dan saya sempat terpental beberapa kali, dan yang unik, yang paling terakhir untuk mendapatkan batu tersebut, saya benar-benar sudah tidak ada daya sama sekali. Dan kita memang harus akhirnya tadi ya sempat ada apa api beberapa kali pada saat batu tersebut tuh memang paling besar gitu. Betul.
Tapi semuanya ini akan berfungsi apabila ada izin Allah ya. Apabila ada izin Allah, dia akan berfungsi sebagaimana dia menggunakannya. Oke guys, demikian penjelasan perjalanan kita di Dieng, tepatnya di mana, di Bukit Gunung apa tadi? Di bawah Gunung Pangunan. Di bawah Gunung Pangunan, yang pasti kita masih di Dieng nih, kita masih di Dieng. Next kita mungkin akan melakukan perjalanan, jika diizinkan dipandu langsung oleh beliau. Untuk barang-barang ini kami akan pasrahkan kepada pemilik yang mungkin tadi sudah dijelaskan, beliau mempunyai silsilah leluhur dengan Dieng, karena beliau ini adalah asli keturunan dari Dieng langsung ya. Ki Slamet ini dan Pak Toyib ini asli orang Dieng dan sudah tahu paham persis tentang dari mulai silsilah masa peradaban Dieng ya, yang kita tahu Mataram kuno yang kita baca tentang situs-situs budaya itu ya. Ternyata beliau lebih paham tentang Dieng ini, maka barang ini akan kami pasrahkan yang malam hari ini kita dapatkan kepada Ki Slamet sebagai cenderamata tali silaturahmi dari kita atas beliau dan leluhurnya. Terima kasih sekali Ki atas cenderamatanya. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Yang jelas mungkin dengan bersilaturahmi ini kita bisa diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang lebih ya. Ini spesial doa dari saya untuk adik-adik semua yang ada di sini. Saya ucapkan selamat datang di Dieng, selamat menikmati perjalanan kita di Dieng. Juga saya itu intinya dari saya, doa saya sepenuh hati yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam untuk adik-adik semua keluarga, semoga selalu diberikan kesehatan, panjang umur, banyak rezeki juga, dan tentunya dijauhkan dari mara bahaya ya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas pemberiannya. Saya terima dengan dua tangan ya, terbuka, dan saya tidak bisa memberikan imbal baliknya, hanya doa untuk aki-aki semua. Semoga pokoknya diberkahi dan dirahmati Allah oleh Allah SWT. Amin. Oke guys, kita akan tutup perjalanan malam kali ini. Next kita akan lanjuti di beberapa kota-kota wilayah dan tetap bersama Ki Slamet akan menunjukkan beberapa tempat-tempat yang paling ajib di Dieng. Ikuti perjalanan kami terus bersama Paten, para Escape and Adventure the Explore New. Paten, oke. Double mantul, baik.